Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Awal kalam, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih bisa hadir di musala rumah ibadah yang mulia ini. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, malam hari itu kita berada pada malam nan ke-7 di bulan Ramadan 1440 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan bulan ibadah, bulan dilipat gandakannya segala amal. Sehubungan dengan itu, maka tausiahmu pada malam hari itu aku beri judul ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab akhlasa yukhlisu ikhlasan, artinya bersih, suci, murni. Itu menurut arti kata. Menurut istilah yang dikatakan ikhlas adalah melakukan segala amal ibadah, melakukan segala kebaikan dengan niat bersih, suci, murni hanya karena Allah. Itu yang ikhlas. Tidak ada ternoda oleh niat-niat yang lain, batu-batu hanya karena Allah. Dalam surat Al-An'am, Allah memerintahkan kita untuk selalu bersifat ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kau sering baca dalam doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah kepada Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah, Tuhan semesta alam. Itu rangan ikhlas tuh. Segala-galanya lillah, segala-galanya lillahi rabbil alamin, karena Allah semesta alam, Tuhan semesta alam. Suatu ketika pernah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdialog mengicik-ngicik ke setan laknatullah atas perintah dari Allah. Ketika itu Nabi kita meminta kepada setan untuk menjawab pertanyaannya dengan baik. Setan, aku ingin bertanya, tolong jawab pertanyaan kamu dengan sebaik-baiknya. Kecik setan laknatullah, ambo disuruh Allah akan kamu jawab, wahai Muhammad. Tanyakanlah, kecik Muhammad. Setan, aku ingin tahu apa yang membuat engkau bahagia, apa yang membuat engkau sengsara. Di antara umat ambo, bantu manusia yang bisa membuat engkau bahagia, bantu yang manusia yang bisa membuat engkau sengsara. Kecik setan ketika itu, hai Muhammad, ketahuilah olehmu, manusia umat engkau yang bisa membuat ambo bahagia adalah manusia yang ambo jerumuskan. Kalau ambo jerumuskan, maka ambo bahagia. Kecik setan, nanti jadi kawannya dalam neraka, rami-rami masuk neraka nanti. Kecik setan mampunya ambo bahagia. Sebaliknya, siapa manusia umat ambo yang membuat engkau sengsara? Manusia umat Muhammad yang membuat ambo sengsara adalah manusia yang tak ambo jerumuskan.
karenanya dak amo ambo dirumuskan, makanya ambo tinggalkan. Urang nanamu ambo dirumuskan, ambo jadikannya kawan akrab. Sama teronan dak amo ambo dirumuskan, ambo tinggalkan. Awak ingin jadi kawan akrab setan atau akan ditinggalkan setan? Kok dapat ditinggal setan lawannya? Ada ingin berkawannya dalam neraka doang. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai setan, lewat apa engkau masuk ke dalam tubuh umat ambo itu supaya engkau bisa menggodanya? Kecil setan, lewat urat darah. Urat darah waktu hijau-hijau itu urat darah. Apabila lahangi urat darah manusia, itu artinya ambo lah ada dalam badannya. Urat darah manusia siapa nang itu? Urat darah manusia yang suku mencari penghasilan dari penghasilan haram. Dia mencari sehari-hari tapi dia tidak pedulikan masuk tu halal haram, masuk seralanya. Akhirnya urat darahku jadi angin, mau masuklah setan ke badannya. Kalau lah masuk setan lewat urat darah, akhirnya bertahta lah bantu raja, duduknya di kursi kerajaan di hati manusia. Itu makanya manusia yang betul itu manusia yang hidup dalam kendali setan. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Jo apa umpannya tuh hai setan?" Umpannya murahnya. Apa tuh? Ame, perak, dinar, dirham, rupiah bagi orang Indonesia. Sudah tuh kesukaan dipuji oleh orang lain. Kalau lahadu di manusia bentuk itu tuh berarti manusia tuh manusia yang tak ikhlas, manusia yang materialistis, yang panganannya piti ke piti, arato bando saja, ame perak saja, sudah tuh syukur dipuji orang lain. Itu pasti manusia tuh tak ikhlas. Itu manusia kawan akrab setan. Sana mana setan bawa bunyinya. Dia jadi kawan akrab setan. Piti ke piti sertanya rato karatosan. Orang waktu itu kawan akrab setan tuh. Sana bahagia setan makawannya. Sementara orang nanda adu panganannya kami ke perak ke piti kok biasa-biasa saja dinya. Ndak adu dalam hatinya mana ame perak piti harta bando itu ndak syukur dipuji. Itulah manusia yang ikhlas nan banci setan caliannya. Dia setan tu banci caliannya maka manusia itu ditinggalkan maka selamat lahnya dari jalan yang sesat. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia. Apa kira-kira manfaat daripada ikhlas? Yang pertama, kalau awak ikhlas, segala amal baik awak diterima oleh Allah. Segala amal baik awak nanti di akhirat masuk timbangan. Sementara kalau anda ikhlas, segala amal ibadah awak tidak masuk timbangan, samunya indah saja. Dalam sebuah hadis, la yuqbalul amalu illa khalisan shawwaba. Tidak akan diterima amal seseorang kecuali yang dia laksanakan betul-betul dengan ikhlas, bersih, suci, murni karena amalan yang dilakukan tanpa ikhlas seumpama seperti tanaman yang ada di dalam pot, sudah tidak ada disiram-siram air. Pak akhirnya tanaman tadi karyang, kalau lah karyang mati, kalau lah mati masih ya, kalau lah masih ya darah. Kalau dibuangin ditabangannya tidak ada artinya. Awalnya mana nak, tapi nya tidak ada hasilnya. Dia ayahnya tidak ada. Waktu itulah amalkan pakai ikhlasan. Panik loh, baik ke surau, panik loh, sembahyang tarawih, panik loh, mengaji, panik loh dengan ceramah. Kalau tidak ada ikhlas, tanaman tidak pakai air, karya lapuk akhirnya ditabangkan oleh angin, tidak punya arti sama sekali dalam pandangan Allah. Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amal. Nanti di kehidupan akhirat akan kami peragakan kepada manusia sebagian dari amal-amal mereka. Faja'alnahu, lalu kami akan jadikan amal-amal mereka itu haba'am mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Kapui, habis tak ada sama sekali. Saya kota camang lah orang tu, wah mangkok kosong timbangan aku, wah pun tak
aduh catatan pahala aku ndak ada. Kironya dek beramal tanpa ikhlas. Para kan ya. Awak berbuat baik, awak beribadah hanya karena Allah. Lillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-Baqarah 264 Allah telah menggambarkan amalan yang tidak ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Orang-orang yang tak ikhlas tuh amal ibadahnya seperti sebuah batu hitam yang di atasnya ada tanah. Bayang saya kok batu, sudah tuh ada tanah hitam, ada tanah di atasnya. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Dan batu di atasnya ada tanah tadi disiram oleh air hujan. Pak tanah tadi tanjak, akhirnya batu tadi menjadi berasia. Itulah ibaratnya amalan yang tak ikhlas. Sama aja indah. Bentuk tanah di atas batu disiram hujan, tak ada arti sama sekali. Anyui. Sehingga nilai 0,0. Yang manfaat ikhlas nomor 1 adalah semua amalan diterima. Kalau tidak ikhlas, semua amalan tertolak, tidak diterima oleh Allah sama sekali. Yang kedua, kalau ikhlas, amal kau terasa ringan dan menyenangkan. Ringan dan menyenangkan. Pai ke surau ringan menyenangkan. Mandangakan ceramah ringan menyenangkan. Senang nanti. Ketika kau sedang ceramah kini kau lai terasa menyenangkan. Lai tadonya lai ikhlas. Lai tidak do natakan tua. Nama sadar-sadar tu lai natakan tua. Aku khawatir aku mencari banyak yang mencari tempat sandaran, kok tekan tua. Khawatir aku tidak ikhlas tadi berangke. Ya, amalan yang ikhlas pasti terasa ringan dan menyenangkan. Mendengar ceramah ringan dan menyenangkan, tarawih ringan dan menyenangkan, tadarus bentuk itu pula saja yang bernilai pahala terasa ringan dan menyenangkan. Bentuk itulah orang yang ikhlas. Dia ini melakukan sesuatu itu karena cinta kepada Allah. Kalau lakukan cinta kepada Allah, sadwalahnya itu menyenangkan. Tak bari sesembayang tarawih lapar, tambah 3 sabalih. Aduh terangga marah-marah. Masuk ke mana sudah di lampu warna panjang ayat imam. Tandanya amal terasa bare. Bisa jadi awak kurang ikhlas. Jadi jangan sama sekali marah sobare. Ay lampu. Akhirnya tak ikhlas. Ya. Sudah tuh supaya amalku terasa ringan dan menyenangkan, biasakanlah apapun yang tadi lakukan awali dengan nama Allah. Tadi kabarangke dari rumah menuju surau harusnya baca kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah di surau pasti tidak ada tekan kuat. Kalaupun masanda mana itu nyala. Dek tadi lagi baca Bismillahi tawakkaltu. Tapi kalau indah akan ubah. Bantu itu pula karena di rumah sehari-hari. Bapak-bapak, apa saja yang tadi lakukan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, awak walaupun lebih banyak di rumah, ibu-ibu kerajaan banyak bentuk putaran kain sarung. Jangan marah-marah. Itu kan kesempatan untuk beramal ibadah. Ikhlas. Kamu sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Kamu masak Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nyapu Bismillahirrahmanirrahim. Kamu gosok Bismillahirrahmanirrahim. Sadonya bernilai ikhlas. Sadonya menjadi pahala kebaikan bagi Allah. Kalau lupa baca Bismillah, monggo mulai kok. Lapis saja berturut-turut. Aduh, berturut-turut seorang terjadi yang Padai, kerajaan udah berhenti-henti. Aduh, senang dari kaca. Itu udah ikhlas. Kecil lagi, kulu amrin ribalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Sianan melakukan satu perbuatan yang bermanfaat tapi
tapi tidaknya awali dengan bismillah, maka terputuslah hubungannya dengan Allah. Itulah yang karajo tarasubari. Dia tidak awali dengan bismillah. Bapak Ibu sedang jamaah yang berbahagia, orang yang ikhlas itu amalnya terasa ringan baginya, terasa menyenangkan. Dia ini melakukan sesuatu itu tidak serupa orang menggale, orang menggale itu mau bajariah dia ada labu. Kalau melakukan amal ibadah, melakukan kebaikan, jangan serupa orang menggale. Pani baik surau ala punya. Pani dengan ceramah ala punya. Mengaji ala punya, sembahyang tarawih ala punya. Labu itu tidak selalu yang nampak di mata, sedang bagi orang-orang yang punya pikiran panjang, sehingga amal ibadahnya bernilai ikhlas. Bagi kita yang punya anak-anak, Bapak Ibu, anak-anak ini tuh kebanyakan kalau orang minta tolong ke kadai misalnya, bantu tolong ibu bantuin gula ke sekilo deh. Kecil anak tuh deh, barang sekilo mah, misalnya 10.000 gitu ongkos ibu ya mah. Itu bagi ibu-ibu kini banyak bagi akannya sibu, sibu ongkos. Iya lah bagi ongkos. Tolong balian apa rokok deh, ongkos ibu deh, ongkos ibu. Walaupun 1.000 itu adalah didikan tidak ikhlas kepada anak. Ya, kalau kemagiannya belanja usahawan jangan sampai pas bertepatan dengan ukat tua menyuruh. Kalau bertepatan dengan ukat tua menyuruh, berartinya satyo adu jariah, adu kuliah. Jangan diajar anak untuk itu. Bekonya tumbuh akan tumbuh menjadi orang-orang dewasa yang tidak ikhlas. Tak sadonya harus dibayar, sado harus dibayar. Kalau sadonya harus dibayar dari dunia, itu untuk bekal untuk akhirat besok apa lah? Sebab dah dibayar di dunia. Diajarnya beribadah sekali-sekali. Karajo nanda bayar di dunia itu ibarat nanti pahalanya di akhirat. Iya. Ada anak-anak saya yang minta upah kalau di Surakarta. Banyak. Lain. Jadi tuh. Anak-anak yang polisi itu ada minta upah orang tuanya kalau di Surakarta. Lalu ya, itu bukan anak yang ikhlas. Ya. Anak yang tidak ikhlas dibenci oleh Allah. Sebaliknya anak yang ikhlas akan disayang oleh Allah. Ada minta upah bagi ibu bapaknya dia bisa pertama itu. Ayo, pilihnya. Ya, itu yang tadi dari Paturin lah. Itu ajaran untuk ikhlas kepada anak. Sibunya gitu kan. Lagi aja baru. Majana ndak ikhlas. Kalau kadang sampai kadang ndak ikhlas ya. Nanti lakukan tuh bapak iya senaja sadolanya. Sehingga nyemaleh mengabdi malehnya bajariah kalau ndak kadu tuangnya ndak maunya akhirnya menjadi orang yang miskin sengsara di akhirat kan sayang banget. Kemudian keuntungan manfaat daripada ikhlas Bapak Ibu adalah mendapat keuntungan di luar dugaan. Awal kalau ikhlas, beko balasannya Allah lagi balasannya itu biasanya di luar dari dugaan Pak. Para banyaknya kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ala kerajaan selah ikhlas selah beko Allah yang mengganti ikhlas selah beko Allah yang membayar ikhlas saja Allah nangka magia balasan. Untuk itu orang yang ikhlas mendapat balasan di luar dugaan. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia. Abang minta okat tuh baca itu 5 menit. Dah boleh nyala. Tadi malam banyak marah. Ada seorang anak umur sampai balik tahun, anggap saya namanya si Udin. Si Udin umur sampai balik tahun kelas 2 SMP. Ini berasal dari keluarga petani. Suatu hari ayahnya panennya panen ubi kayu. Karung-karung ayahnya mangkuk ubi kayu dari parak ke halaman di kebun di halaman. Kecil si Udin, ya banyak ubi ya. Yo alhamdulillah lebih banyak kecil ayah. Pak Udin, ya boleh anda Udin minta gak sesuai ya? Untuk aku Udin? Udin minta gak sesuai ya untuk kadiagian kapak guru agama Udin sakit SD ya. Oh di marmanya di sini dia bisa berjalan sen bisa ya ya kuliah ya Biko kuliah ada kau oleh-oleh sagan wak ada bawa apa-apa ya
Oke kece ayahnya, ambil lah soy, begitu ayah pilihan dan rencana-rencana kadang-kadang panjang-panjang kece kanak tadi. Diambil oleh si Udin soy, kemudian dia yang ke ayahnya. Ayahnya di pilihannya lah ubi kayu yang rancak-rancak, dia masuk ke lama soy. Kece Udin bawalah ke rumah Pak Guru tuh. Baiklah ke rumah Pak Guru tuh. Tiba di rumah Pak Guru tuh bertukuk pintu, assalamualaikum lah dijawab di Pak Gurunya. Keluarlah Pak Guru. Kece Pak Gurunya, dia lah 2 tahun tak masuk. Udin ya? Iya Pak, lah tekan apa je Udin? Lain lah di mau Udin sebelah gini. Udin di SMP 1 Pak. Oh deh, lah tinggi si Udin gini. Masuklah si Udin ke rumah Pak Guru tadi. Sudah tuh dicaliannya anak kabarin Udin, iko aku lo Udin balik-balik kok. Pak, iko kok kebetulan ayah Udin panen ubi kayu Pak. Iko untuk apa? Kece Pak Guru deh, Allah bari-bari wana kasipo. Basilau siapa lah mujuan, kece Pak Guru agamanya. Dapat ada Pak. Dibawalah ubi kayu tadi oleh Pak Nundem. Kasih ditenteng lah belakang. Diletakkan ke dapur. Rupanya di dapur istri dari Pak Guru agama tadi sedang memasak. Kecenya, Bu, sempatan sentang membeli ente mandi untuk anak murid apa ya? Anak murid apa ada tiba, murid apa ketika SD lo kini lah kelas 2 SMP. Oh iya jadi dibuatlah dia mandi kemudian diletakkanlah ke muka. Lama total sementara Pak Guru tadi si Udin tadi balik dia ke dapur. Kecenya ke istrinya, Bu, hana dia ke Udin ke buah tangannya ya. Kece istrinya udah aduh Pak. Pikir mana lah, pokoknya nyarus aduh bawa. Pikirlah nyuku sebarian nyuku pikirlah coba. Pak, yang ada di rumah awak kini ke bawang putih, bawang merah, supadi, lekue, kuning, itu senadonya. Apa yang kedagian depan kok? Kece, Pak Guru tadi cobalah pikir-pikir mana aku aduh, pikir-pikir mana. Katakan ada istri, Pak, aduh Pak, tapi saya makin apa? Awak kan punya kambing acinya. Kece Pak Guru, iya punya kambing. Akian silakannya lah. Dewa ibu awak kambing aci itu nyapa ya kian salah awak magi sesuatu ke orang kalau ikhlas tapi balasannya sudah lo dari Allah. Ya kalau mantunya pagi lah kece istri tadi akhirnya dia biarlah kambing tadi ke kandangnya kemudian kece Udin Din bawalah kambing ke pulang Din keceen ke apa di rumah masuk apa magian kambing tadi carian makannya dan apa yang pamanai cari rumput. Iya Pak, Pak mau bawa kambing Din pulang balik Din Pak. Iya ganti dari ubi kayu tadi. Rupanya di tengah jalan si Udin ku pesoboknya kawannya namanya si Pulan. Kecil si Pulan, Udin baru balik kambing Udin. Enggak, kambing ku dia Pak Guru agama. Elok nah Pak Guru agama tuh. Iya, mamangnya Udin ke rumah Pak Guru agama bawa apa? Bawa ubi kayu. Elok apa tuh ya? Ubi kayu ditukarnya di kambing. Si Pulan, Udin kan dari pulang si Pulan balarinya ke rumah. Dikeceknya lo kayaknya. Ya, si Udin dia yo painya ke rumah Pak Guru agama, dibawanya ubi kayu, pekonya ke pulang digantinya di Pak Guru agama tadi di kambing. Elok mana Pak Guru agama itu tuh kecayanya. Iya ya. Kecenya Pulan, awak kan punya kambing lo sebelah gua. Carilah kambing awak yang paling gapur. Itu bawa ke rumah Pak Guru agama bilang. Mungkin beko tiba di sini digantinya di Pak Guru agama awak aja sapi. Iya, berarti Pak Guru agama aku mengganti sesuatu yang lebih. Jadi pokok kambing buka aja sapi. Lapai lo ke rumah Pak Guru agama, lah minum lah segala macam. Lo tanya ke istrinya. Apa nak dibawanya di sebulan no? Tak ada. Coba lah pikir nak anak bisa dibawa. Tak ada. Apa tak ada? Tapi kadang-kadang ada istrinya tadi. Oh iya Pak, kan ada ubi kayu yang dibawa seperti tadi. Akhirnya ubi kayu tadi dia lah kesimpulan. Dibawa lah ubi kayu tadi di jalan berturu-turu lah sebulan tuh. Apa ada dia kok? Si Udin lagi ubi kayu ganti kambing. Awak lagi kambing ganti ubi kayu. Siapa ikhlas? Si Udin atau si Pulan? Si Udin dah ikhlas, makanya gantinya lebih gadang. Si Pulan dah ikhlas, gantinya sangat mengecewakan. Abang tuh itu pula lawak dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas. Allah akan memberi keuntungan yang luar biasa.
Ini tadi karajon pindah ikhlas, nggak boleh. Panik senang tapi itulah manfaat daripada ikhlas. Bapak Ibu sudah jemaah yang berbahagia. Tanda-tanda orang ikhlas. Orang mencoba menunjukkan aku ikhlas. Sebenarnya ikhlas itu kurang pantas untuk disapa-sapa. Aku ikhlas ya, aku ikhlas. Gak usah sapian tuh. Ya, ada orang yang mengatakan hanya ikhlas. Padahal tuh yang ikhlas tuh sebenarnya letaknya di hati, yang tahu dirinya sendiri dengan Allah. Jadi tidak usah dilafazkan dengan mulut. Apa tanda-tanda orang ikhlas? Tanda orang ikhlas adalah hatinya bersih. Orang kalau hati bersih, orang lain tidak bisa lo cari ada, hanya sendiri yang tahu aja Allah. Tapi orang yang berhati bersih nampak dalam sehari-hari bahwa orang yang hati bersih murah senyum kepada orang lain. Tandanya hati bersih. Pesobo ibu apa? Kamu dari senyum setari jarang. Tandanya hati bersih. Carilah orang yang jarang senyum, entah apa-apa mencileleng kok. Itu orang tak bersih hatinya. Orang yang ikhlas hatinya bersihnya murah seh. Kemudian kata-kata yang dia keluarkan, kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang berhati bersih adalah kata-kata yang menyejukkan hati orang, kemudian diucapkan dengan nada yang lemah lembut. Kalau ia ikhlas, kalau ia bersih hati, maka kata-kata itu yang kemenyenangkan hati orang. Sudah tu tidak manyai bagaikan pisau yang mengiris. Ada orang mengejek Bapak Ibu, nya lembut-lembut mengejek, tapi hati waktu saya pernah Bapak Ibu bersubuh orang mereka. Itu orang tak ikhlas, hatinya tak bersih. Dia kolai-kolai ngejek, tapi tak saya hati. Apa dia tak ngejeknya? Orangnya tak bersih ya. Ada pula orang yang mengejek kari-kari, ngejeknya Bu Susi, ambo ngejek kalau kok kari-kari benar, tapi nana tiamu, tiamu bersih ngejek kari-kari. Nggak ada dulu ajaran dalam agama itu loh. Ngecek beliau kare-kare, tapi hati berasiah tidak ada dulu itu. Yang diajarkan dalam agama berasiah dari dalam sampai keluar. Sama mulut manusia apa sama aja mulut cerek. Apa isi cerek itu nak keluar muncul cerek. Kalau hitam di siko keluarnya hitam. Kalau putih di siko keluarnya putih. Sia yang merasuk orang yang ada di sekitar orang. Orang yang ikhlas, kata-katanya menyejukkan bagi orang-orang yang sekeliling. Kehadirannya rahmatan lil Tanya cebu. Bukan ikhlas tadi. Anu barang-barang udang siapkan. Anu mencari nama siapkan. Anu main siapkan ikhlas no. Tapi anu mencari nama. Jadi bahasa di sana tu. Mencari nama itu tidak ikhlas. Barang-barang udang di sana. Masuk poin yang kedua. Baru poin yang satu. Barang-barang ada yang mencari nama. Tak ikhlas. Yang kedua, orang yang ikhlas itu tidak cari nama, tidak suka cari nama. Orang ikhlas itu belajar kepada surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu lagi tahu surat Al-Ikhlas? Ayatnya sampai Qul huwallahu Allahus lah ya dong kata-kata ikhlas dalam ayat sampai kok. Enggak, tapi nya disebut surat Al-Ikhlas. Bentuk itulah manusia yang ikhlas tuh, nya enggak pernah menyabuin je mulutnya, "Aku ikhlas." Enggak pernah bentuk itu. Tapi orang lah mengeceknya ikhlas. Oh, kok ibu kok ikhlas? Oh, kok ibu kok ikhlas? Walaupun enggak sekalipun mulutnya mengeceknya ikhlas. Itu orang yang ikhlas tuh enggak cari-cari namu. Jadi belasan kamar, Bu. Sia-sia. Kalau cari-cari namu, masuknya ke jebakan iblis yang tadi suka dipuji. Suka dipuji jadinya tuh. Cari namu. Orang cari nama tapi diserahkan. Nggak ikhlas percuma. Bagaikan debu yang berterbangan. Sedangkan selanjutnya Bapak Ibu, tanda-tanda orang ikhlas. Dia stabil saat dipuji atau dicaci. Dipuji orang biasa-biasa, dicaci orang biasa-biasa, tandanya orang ikhlas. Ada orang yang dipuji langsung kadang lubang hidungnya itu tak ikhlas sudah. Santiang Ibu ya. Itu tak ikhlas. Ya, kalau dipuji orang wak kana-kana segala kelebihan yang disebutin orang tadi sadonya sumbernya dari kalau digadang-gadang itu
Bukan kehebatan diri, waktu semata-mata karunia adalah. Jadi jangan terpedaya, terayun-ayun dengan pujian orang. Akhirnya tidak ikhlas jadinya. Sudah tuh orang yang ikhlas tuh tahan dicaci orangnya. Kadang orang yang mencaci itu orang dangki kebanyakan. Nak maranda-randa, wak dicarinya caci wak. Terimalah dengan jiwa besar. Kalau yang dicaci orang tuh patut bisa dipeluan, terima peluan diri wak. Tapi kalau yang dicacinya tuh cari-cari, tak mungkin wak peluan do rasanya wak lah berjalan di garis atau salah ke Allah lah. Pantai itu orang yang ikhlas. Nya biasa-biasa saja ketika dicaci, biasa-biasa saja ketika dipuji. Sudah tuh Bapak Ibu, tanda-tanda orang ikhlas yang ketika sampai adalah dia mengutamakan redha Allah daripada redha manusia. Redha itu kecintaan Allah di atas daripada kecintaan manusia. Itu orang yang ikhlas. Masih orang itu cinta Tuhan, tidak ikhlas. Awak usahawan dalam kehidupan sehari-hari, yang awak cari adalah kecintaan Allah, supaya awak dinilai seorang hamba yang ikhlas. Kalau yang awak cari kecintaan manusia dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya awak main quick sama orang banyak. Kondong lagi ya, kondong dada. Ya, berapa seorang? Iya. Kemana banyak orang bentuk ikut tarambau. Masuk air akhirnya, sadonya masuk air itu orang tak ikhlas. Awal bersama-sama aja dalam satu lingkungan. Kalau satu lingkungan tu memang masih dalam garis-garis ketentuan Allah, oke, ambo gabuang. Tapi kalau lah keluar pada garis, maaf ya, ambo yo tak satu gabuang dong, ambo nyisia seorang. Orang yang mencari ridha Allah, yang tak takut nyisia seorang, wakan takut lo bang. Orang sedang bergunjiang, tuak lalu situ ha. Dia bala gue orang bergunjiang, tu satu indah. Kalau lalu nyelonong sesurang kecil, gage sisiku lalu kecil kan. Apa dia mencari reda manusia? Iya sedang memakai censi aja kau dua. Masuk setan. Masuk setan loh, sandang nanti setan di bari-bari kepala setan. Tapi kalau orang yang ikhlasnya tidak peduli orang mau tahu banyak-banyak aja lebih bergunjing, itu lalu surah. Ayam berduduk, Allah situ. Walaupun ada orang menganggap ambil siko lah cari itu serang lama ini. Biar lah, aku terkajar. Itu orangnya ikhlas. Nyo tidak takut tersisia surah. Kalau lah keluar dari garis, awak harus berani tersisia surah. Itulah orang yang ikhlas. Dia mengutamakan redha Allah di atas redha manusia. Mudah-mudahan kita kesadonya. Kalau nanti kenyataan nak gunjiangin nomor tu. Nanti kecian gunjiang itu kan membicarakan kekurangan seseorang. Kenyataannya pak. Iya kenyataannya kan kekurangannya. Kalau terang ada orang tu kira-kira banginya, iya tentunya gunjiang. Tapi kalau nan ranca, pakai keciannya, iya kenyataannya tidak gunjiang. Nan buruk-buruk awak kecian walaupun kenyataan itu nan gunjiang. Kalau ndak kenyataan awak pakai kecian itu bukan gunjiang.